Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini saya akan mengajar bimbingan proposal skripsi untuk kelas tingkat 4C di STT Al-Azhar Medan. Karena melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa semakin siap untuk menyusun proposal skripsinya semester depan dan siap untuk melakukan penelitian skripsi. Selamat pagi bagi kita semua. Oleh Tuhan yang memberikan setiap aktivitas kami supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah doa dan permohonan. Selamat pagi, Pak. Pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat semua? Siap, Pak. Ya. Ya, baik, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas soal pengertian dan karakter karya tulis ilmiah. Dan ini merupakan pertemuan yang keempat. Saudara mungkin sudah menerima surat dari kampus yang menyatakan soal pengisian KRS dan portal mahasiswa dan dosen juga sudah ditutup. Dan keputusan dan dalam surat itu disebutkan bahwa siapa yang tidak terdaftar di dalam portal dosen dan absensi mahasiswa, maka dia tidak diizinkan di kelas. Ini sudah final. Sehingga satu semester ini yang akan mengikuti perkuliahan ialah mahasiswa yang terdaftar di absensi. Itu mungkin sudah kalian terima suratnya ya. Kalau tidak diterima, makanya saya ingatkan kembali pada saat ini supaya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk memasuki proses perkuliahan. Tidak hanya di sini, tapi juga di perkuliahan yang lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya itu hanya sekedar mengingatkan saja supaya kita menyelesaikan. Tapi itu sebenarnya minggu yang lalu. Kalau sekarang tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Nah, supaya lebih jelasnya saya akan coba baca nama-nama kita. Ini terakhir ya. Ini sudah final. Kita yang hadir, yang sudah mengontak mata kuliah ini ada sebanyak 33 orang. 33 orang. Saya baca ulang ya. Ya ini 33 orang itu. Yang pertama Andri Vincent Sinaga, kedua Angelin Paskaria Situmorang, ketiga Ansparo Krismas Kota Barat, keempat Ayu Daniati Jepanya S, 5 Bob Median Lumbat Tubing, 6 Chris Natal Panjaitan, 7 Dian Kartika Lubis, 8 Doli
L. Duli L. Said Simanjuntak, 9 Dwi Maharani Huta Barat, 10 LC Trentika Bru Ginting, 11 Eno Fawanda Purba, 12 Esra Eliasta Sembiring, 13 Pro Putra Saragi, 14 Gungun. Ini Gun bagaimana caranya? Gun atau Gun ya? Gun Juwita Sinaga, 15 Hotman Waban, 16 Irfantus, 17 Jonathan Saputra Torus, 18 Joshua Sahat Mergong dan Manurung, 19 Lukas Siburian, 20 Mike Larry Laboranta Sitepu, 21 Moniko Eduari Purba, 22 Mula P. Dumbaturuan, 3 Mustika Ayuni Ginting, 24 Nofrida Stompul, 25 Nova Irawan Sibrian, 27 Eskila Bru Sembiring, 27 Risma Purba, 28 Roxy Hesekiel Stanggang, 29 Rotua Lumban Gaul, 30 Sudirman Bastian Nababan, 31 Suryani Astir Berliana Huta Barat, 32 Tulus Halomuan Simbolon, 33 terakhir Windy Christina Siagian. Adakah nama kita yang tidak saya sebut yang hadir di sini? Apakah kita semua hadir di Zoom ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Artinya nama kalian sudah ada dan tidak ada yang tidak tersebut namanya ya. Oke, berarti kita tidak masalah soal absen. Di grup kita ada 34. Seharusnya kita di sini harus 34. Berarti ada satu orang yang belum hadir. Oke, kita tunggu nanti sampai jam 8.10. Dia tidak masuk, maka dia akan dianggap tidak hadir. Oke, silakan Komti memimpin doa. Silakan memilih salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Bapak dosen. Sebelum kita mulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan sampai kepada pagi hari ini bertemu dengan Bapak dosen kami, begitu juga dengan teman-teman kami untuk melangsungkan proses perkuliahan kami. Kami percaya Tuhan, meskipun kami bertemu melalui Zoom ini, tapi kami percaya itu tidak akan membatasi pengetahuan yang akan kami dapatkan, yaitu melalui Pak dosen kami yang akan memberi pengetahuan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai perkuliahan kami dari awal hingga akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan on cam, buka kamera semua sebelum kita lanjut ke perkuliahan. Silakan membuka kamera. Oke, ini di halaman pertama, Krisnatal, Roxy belum buka, Irfantus juga belum buka. Roxy. Oke. Krisnatal. Silakan. Saya hanya mengingatkan siapa nanti yang tidak pakai yang resmi, saya akan remove di ruangan ini. Krisnatal, Irfantus. Irfantus, silakan buka kameranya. Aduh, Irfantus. Oke, kita lewati. Nanti kalau dia tidak buka ya kita move juga. Oke, di lembar kedua Pro Putra Elsa Ginting. Silakan buka.
Oke, ya ini belum buka Doli. Angelin. Doli, Angelin. Oke, ini sudah buka semua ya. Di halaman 2, tadi halaman 2, Joshua, Windy, Pro Putra, Irpantus, Suryani, Lukas. Joshua, Manuri, Pro Putra, Irpantus, Esra, Suryani, Lukas. Mungkin mereka kesulitan. Joshua, mohon izin keluar sebentar Pak, saya hendak ganti device. Oke. Oke, saya akan baca daftar hadir kita yang hadir saat ini. Vincent Angelin, Andri Vincent Angelin, Ansparo, Ayu, Bob, Krisnatal, Dian, Doli, Dwi, LC, Eno, Esra, Pro, Putra, Gun, Hotma, Irpantus, Jonathan, Lukas, Mike, Moniko, Mula, Mustika, Nofrida, Nova, Priscilla, Risma, Roxy, Rotua, Sudirman, Suryani, Tulus, Windy. Ya, Suryani 2 device ya. Oke. Baik, berarti kita hadir semua. Irpantus, maaf mic dan kamera saya tidak bisa dibuka. Oke. Ya, silakan berjuang untuk bisa bergabung dengan kita. Oke, hari ini kita akan membahas tema pengertian dan karakteristik karya ilmiah. Mengapa ini saya berikan ke kita? Mungkin dulu kita sudah belajar ini hanya sekedar refresh supaya nanti kita memahami duduk persoalan yang akan kita kerjakan di semester ini, sehingga kita tidak mengambang, tidak lari kemana-mana nanti bicara ketika kita bicara soal karya ilmiah. Nah, tentu secara definisi ya, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Jadi dia merupakan karya tulis ya, namanya pun karya ilmiah. Dia ditulis hanya untuk mencoba menjelaskan atau memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Itulah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu khusus ditulis untuk mencari jawaban. Jadi skripsi, tesis, disertasi, atau artikel nanti, atau jurnal, itu dicoba ditulis oleh penulis untuk mencari jawaban. Makanya setiap karya ilmiah itu punya latar belakang masalah. Kalau dulu disebut orang itu alasan memilih judul.
berarti dia memiliki sebuah pergumulan atau masalah yang hendak dia jawab secara akademis atau ilmiah. Jadi judul itu memiliki sebuah persoalan ilmiah, lalu dia harus menjawab secara ilmiah. Itu karya ilmiah. Dan dia ingin membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Jadi dia hendak membenarkan, menunjukkan kebenaran melalui 3 metode tadi, apakah kualitatif, kuantitatif, atau mix metode. Dia menggunakan 3 metode ini untuk memberikan jawaban dan membuktikan kebenaran. Makanya kalau dia kuantitatif, nanti dia akan memberikan pembuktian hipotesa. Itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif kan tidak perlu pembuktian hipotesa, karena dia tidak perlu hipotesa. Nah, ini karya ilmiah. Maka sudah selayaknya lah jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru. Jadi artikel kita, makalah kita, skripsi, tesis, atau disertasi kita haruslah yang baru, original. Supaya jangan masuk kita nanti kepada plagiat atau orang yang menduplikasi tulisan-tulisan orang. Tapi kalau yang kita angkat itu seputar masalah yang aktual, yang currency, maka itu akan menjadi sesuatu karya ilmiah yang baik. Jikapun nanti kita akan mencoba menulis judul yang sama, tetapi judul itu merupakan pengimbangan, upaya pengimbangan dari tema terdahulu. Teologi kan biasanya berkembang, dinamis. Teologi salib, contoh. Boleh kita bahas. Tetapi teologi salib yang memiliki makna pemahaman baru. Kita akan urai nanti bahwa orang telah meneliti A, B, C, D, lalu dalam tulisan saya ini meneliti bagian E. Nah, itu pengimbangan dari suatu tema terdahulu. Nah, itu disebut juga penelitian atau karya ilmiah. Nah, atau nanti kalau misalnya studi komparasi, dia akan menunjukkan sebuah teori yang sudah lama dipakai, dan dua teori itu dipakai bersamaan, lalu dia akan mencarikan sebuah permasalahan di antara dua teori itu, lalu dia munculkan sesuatu yang baru. Itu makanya ada upaya pengimbangan. Boleh saja judul sama, tetapi dia menunjukkan ada upaya pengembangan dari karya peneliti sebelumnya. Karya ilmiah berisi argumentasi penjelasan keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis formal. Jadi harus bahasa tulis yang formal dan sistematis metodis. Nah, sistematis metodis yang menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi itu karya ilmiah. Jadi dia hendak menulis formal, tidak fiksi yang hayalannya, tapi dia formal, baru memiliki sistematika, memiliki metodologi yang menyajikan fakta-fakta umum, data, dan ditulis secara metodologi penulisan yang benar. Lalu dia juga harus memiliki bahasa yang konkret, gaya bahasa yang formal, kata-katanya teknis, serta didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenaran. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, kita sudah boleh memahami sekarang karya ilmiah itu apa. Nah, untuk lebih ringkasnya, kita boleh melihat gambar seperti ini. Bahwa karya ilmiah itu harus memiliki informasi. Nah, nanti misalnya kalian akan menulis skripsi tentang masalah ilmu agama, misalnya. Maka kalian harus memiliki informasi yang berkaitan dengan ilmu agama.
Nah ini, kalau dikumpulkan informasi itu, kalian baca, itu menjadi data, diolah, lalu mulailah timbul dari fakta itu, informasi itu, dari data itu, gagasan-gagasan. Apa masalah yang terjadi di seputar ilmu agama? Ternyata agama lokal sering ditindas oleh agama besar. Sehingga agama-agama lokal tidak dihargai dan tidak diberi ruang di bumi Nusantara ini. Contoh. Jadi muncullah sebuah gagasan. Nah, itu. Nah, karena sudah muncul sebuah gagasan dari data itu, maka mulailah mengkaji. Dikajilah gagasan awal. Gagasan awal itu begini. Mengapa ya agama lokal itu tidak diberi ruang di rumahnya sendiri? Kan aneh kan? Agama lokal itu kan banyak di Indonesia. Ada Permalin, ada Keharingan, ada Kejawen, ada Pemena, Bikaro. Ada banyak agama-agama lokal di Indonesia. Tapi itu tidak menjadi sebuah agama resmi di Indonesia. Sebaliknya agama pendatang menjadi agama resmi di Indonesia. Agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu. Agama resmi. Sementara agama yang lahir dari bumi pertiwi tidak bisa menjadi agama resmi. Ini kan pertanyaan besar. Lalu butuhlah dia pengkajian. Kita kaji, lalu setelah kita kaji, lalu hasilnya ada. Itulah hasil penelitian. Jadi ini contoh bagaimana kita melakukan karya ilmiah. Dimulai dari informasi. Informasi itu kita olah, kita baca, kita pahami, lalu carilah sebuah gagasan. Satu saja, jangan banyak. Lalu kajilah itu, tentu akan melahirkan sebuah hasil penelitian. Nah inilah yang disebut dengan alur pikir karya ilmiah. Nah berdasarkan gambar di atas, karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan atau gagasan. Jadi gagasan itulah yang hendak kita selesaikan. Jadi kalau tidak ada gagasan, tidak ada masalah, itu tidak disebut dengan karya ilmiah. Nah pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan informasi. Makanya tadi ada informasi. Makanya orang ada melakukan research, penelitian. Dia membaca buku, itu research. Dia pergi ke lapangan, itu research. Dia melakukan wawancara, itu research. Dia melakukan pembagian angket, itu research. Dalam rangka mendapat informasi. Nah, baru dia lakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti dia sudah punya fakta, punya data, baru diselidiki, dianalisa. Lalu dia pikirkan ulangi lagi. Tergantung metodologi yang dia gunakan, menyelidiki fakta itu. Kok begini ya? Faktanya kok begini? Mengapa? Ini agama Parmalin ini lebih tua dari agama Kristen. Mengapa ini tidak dijadikan agama di Indonesia? Padahal penganutnya banyak. Di sekitaran Danau Toba, di bagian Tapanuli, sekarang bahkan mereka sudah berkembang. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Orang-orang Parmalin ini sudah mendirikan rumah ibadahnya, partikuan, dan sebagainya. Nah, resmi mereka. Tapi mengapa mereka tidak dijadikan sebagai sebuah agama resmi? Ini contoh penyelidikan. Lalu pengamatan, pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu penelitian atau kajian. Nah, karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang ditemukan. Jadi, mengapa misalnya agama lokal tadi tidak menjadi agama resmi di negara? Itu pasti ada jawaban. Bisa kita cari melalui literatur atau bisa kita wawancarai kepada sumber-sumber primer yang berkualitas. Kita wawancarai nanti uluannya.
kita wawancarai umatnya, kita wawancarai pemerintah setempat, kita wawancarai departemen-departemen yang terkait. Nah, itu untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita terima. Nah, untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian karya ilmiah, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul suatu masalah. Jadi harus kita cari apa persoalan, apa akar pokok persoalan. Itulah sebenarnya karya ilmiah. Yang kemudian masalah yang kita temukan itu dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut untuk mendapatkan suatu informasi. Oh, ternyata mengapa agama lokal di Indonesia itu tidak diakui menjadi agama negara? Ternyata ada syarat. Untuk menjadi sebuah agama negara, pengikutnya harus sekian juta. Atau sekian persen dari jumlah populasi. Maka dia akan disebut menjadi agama resmi. Oh, agama Parmalik ini rupanya masih sekian persen. Sehingga tidak bisa dijadikan menjadi agama resmi. Maka mereka masuk pada aliran kepercayaan. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari proses di mana karya ilmiah itu akan kita lakukan berdasarkan tahapan demi tahapan. Lalu kalau kalian nanti menulis skripsi, tidak seperti itulah yang akan kalian lakukan nanti. Sehingga kalian tidak menulis tanpa fakta dan data. Jadi tulisan kalian itu benar-benar memang sebuah karya ilmiah yang memiliki sebuah persoalan yang akan kalian kaji secara metodologis. Nah, jadi mahasiswa banyak dalam penulisan proposal tidak mampu menyelesaikan masalah yang dia sebut di latar belakang masalah secara metodologis. Karena metodologi yang dia gunakan tidak jelas. Nah, saya ambil contoh ini dari teman-teman kita yang sudah pernah bimbingan ya tanpa harus membanding-bandingkan, tapi nanti kalian bisa belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Supaya apa? Supaya kalian tidak masuk pada hal yang sama. Gitu ya, ini saya ambil contoh ini contoh saja. Sebentar, biar saya kita coba buka ini supaya nanti bisa kalian lihat bagaimana sistematika proposal dan hal-hal apa yang harus kita sampaikan di proposal itu. Sehingga proposal kita itu layak nanti diterima menjadi sebuah proposal, lalu menjadi sebuah proposal yang berkualitas gitu ya. Nah, ini contoh, saya akan share screen-nya. Nanti kalau kalian membuat proposal skripsi, jangan buat bab 1. Karena ini masih proposal, judul itu di sini, judul skripsi itu langsung di sini. Langsung pendahuluan, latar belakang masalah. Ini kan latar belakang masalah. Nah, kemudian sebenarnya di latar belakang masalah itu harus memunculkan satu masalah yang harus diselesaikan secara metodologis. Nah, ini dia buat semua, tapi tidak ada masalah. Nah, ini lalu saya katakan tidak ada masalah yang dia sebut. Per hari ini sudah halaman berapa? Ya, sudah halaman 5. Belum ada masalah. Ini sudah masuk halaman ke-8. Tidak menunjukkan
apa sebenarnya persoalannya. Lalu karena tidak ada latar belakang masalah yang kuat, sehingga pertanyaan penelitiannya pun tidak begitu tajam. Nah, baru seharusnya setelah itu, ini kan perumusan masalah. Pertanyaannya hanya yang yang formal, yang standar, tidak menohok pada apa sebenarnya yang mau dia tanya. Pertanyaan penelitian dia enggak jelas. Makanya saya coret-coret. Lalu yang sering terjadi ialah soal metodologi penulisan ini. Dia hanya buat seperti ini, dan semua nanti rata-rata mahasiswa STT Absolut Medan hanya membuat model-model seperti ini. Metode penelitian, kepustakaan, penelitian lapangan, titik. Enteng saja. Ini namanya bukan metodologis. Tidak ada di sini metodologisnya. Nah, padahal tadi dikatakan dalam sajian kita bahwa penelitian ilmiah itu, karya ilmiah itu harus timbul dari suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian, dan kesimpulan dari penelitian, dan itu akan mendapatkan suatu informasi baru. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan kita ialah mengapa agama lokal tidak dijadikan agama resmi, setelah melakukan penelitian ada hasil, maka dapatlah informasi ternyata agama formal tidak bisa menjadi agama resmi karena berdasarkan undang-undang pemerintah untuk menjadi agama resmi harus bla 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 bla. Itulah informasi baru dari hasil penelitian. Jadi penelitian itu berasal dari informasi yang kita gali, yang kita teliti, lalu kemudian menghasilkan penelitian dan akhirnya menjadi informasi baru. Itu karya ilmiah. Jadi kalau kita melakukan karya ilmiah akan melahirkan informasi baru. Nah, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, karangan ilmiah yang menyajikan fakta ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Mengapa disebut baik dan benar? Karena tadi ada banyak karya proposal itu tidak ditulis dengan baik dan benar seperti ini. Ini kan tidak baik. Kalau saya sudah langsung coret ini. Lalu saya tawarkan begini. Nah, metodologi penelitian itu ada 3 cara. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada campuran. Nah ini, jadi kalau sudah menulis skripsi, baru belajar lagi metodologi penelitian, itu sudah habis waktu. Maka saya ketika bimbingan menghabiskan energi lagi, mengajari mereka metodologi penelitian seperti ini. Saya ulang-ulangi lagi mengajar metodologi penelitian, habis energi, habis. Dan saya bosan sekali mengajar bimbingan skripsi. Mudah-mudahan nanti kalian tidak masuk lagi ke jurang yang sama. Ketika bimbingan skripsi, dosen mengajari lagi metodologi penelitian, mengajari cara menulis catatan kaki, mengajari cara menulis baku, itu habis energi. Jadi pembimbingan skripsi itu tidak pernah lagi fokus pada substansi, jarang. Nggak sempat kita bicara substansi skripsi lagi. Akhirnya nanti pada akhirnya asal ada. Udahlah asal selesai daripada nangis nanti orang tuanya tidak tamat kawan ini tanda tangannya aja. Kasihan kita. Jadi skripsi kasihan. Kalau skripsi kasihan itu kan jelek dia. Nah itu jadi kalau menulis skripsi jangan lagi menghabiskan energi soal metodologi.
Jangan menghabiskan energi lagi soal cara-cara menulis. Kalian ini sudah dianggap scholar. Hanya tinggal menuangkan sebuah karya ini. Karena skripsi adalah latihan. Latihan menunjukkan kemampuan seseorang melakukan penelitian ilmiah. Bukti bahwa kalian adalah scholar, bukti kalian adalah seorang sarjana, harus terbukti secara ilmiah, menyelesaikan satu persoalan. Itu masih satu soal. Ingat, nanti kalau kalian sudah sarjana, di depan mata kalian, kalau kalian jadi pendeta, ada ribuan bahkan jutaan masalah yang akan kalian selesaikan. Jadi kalau datang nanti misalnya jemaat curhat atau pastoral counseling kepada kalian, Pak Pendeta, Bu Pendeta, anak saya ini narkoba, Pak Pendeta, begini. Maka mulailah proses penyelesaian masalah. Masalah Bapak ini dan Ibu ini ialah anaknya narkoba. Kumpulkan fakta, kan? Kumpulkan fakta data. Oh, anak Ibu usia berapa? Oh, dari mana dapat itu? Kumpulkan data dulu sampai dapat. Jangan baru datang. Oh, memang begitu firman Tuhan berkata. Ya, itu bukan orang scholar itu. Kumpulkan data. Ingat metodologi penelitian itu. Sistematika berpikir kita mulai bangun. Oh, sudah selesai dapat informasi, mulailah gali. Ada gagasan. Ada gagasan, dilakukan penelitian. Hasil penelitian itu apa? Itulah nanti saranmu kepada orang tua itu. Jadi cara menyelesaikan masalah itu metodologis. Ada fakta, ada informasi, lalu ada gagasan. Ketika orang tua itu bisa ngomong, mulailah berpikir gagasan. Oh, sudah ada tadi fakta begini. Oh, berarti gagasannya. Mengapa anak ini narkoba? Salahnya pada siapa? Anak itu atau orang tuanya? Mulai gali lagi, gali. Anak ini bagaimana, Bu? Siapa teman-temannya? Bagaimana orang ibu di rumah? Kalau kami sering berantem, Pak Pendeta. Oh, berarti masalahnya bukan pada si anak. Sumbernya kan pada orang tua yang sering berantem. Mungkin dia tidak betah di rumah karena setiap hari melihat kapal perang Iran dan Irak misalnya di rumah. Akhirnya dia mencari ketenangan. Ada kawannya mengkasih narkoba, ini dikonsumsi. Jadi cara penyelesaian masalah kita itu begitu. Karena sudah belajar menyelesaikan masalah melalui skripsi. Lalu hasil penelitian, itulah informasi baru. Sampaikanlah kepada orang tua itu. Dihamu amang inang, begininya. Nah, itu sudah melalui proses pengolahan data tadi. Karena kalian sudah terbukti menjadi seorang sarjana. Jangan pula nanti ketika kalian sudah jadi pendeta, datang masalah jemaat, kalian bilang, waduh ini rahasia Tuhan ini amang inang. Kita serahkanlah kepada Tuhan. Ya, karena memang dia tidak mengerjakan skripsinya dulu. Yang mengerjakan skripsinya temannya. Yang mengerjakan skripsinya ialah orang lain. Maka dia tidak tahu metodologi menyelesaikan masalah. Itu namanya dia sarjana-sarjanaan. Makanya banyak pendeta seperti itu. Tidak mampu menyelesaikan masalah. Bahkan dia sendiri yang bermasalah. Pendeta itu yang bermasalah. Karena apa? Karena dia tidak tahu menyelesaikan masalah. Satu masalah pun skripsi nggak diselesaikannya kan? Bagaimana menyelesaikan ribuan masalah di lapangan? Nah, jadi hati-hati. Penyelesaian masalah itu, kemampuan saudara menyelesaikan masalah, itu kami lihat nanti bagaimana saudara menulis skripsi. Kalau satu masalah aja di skripsi saudara tidak bisa diselesaikan, bagaimana mau dilepas sarjana? Nah ini, jadi jangan kalian anggap penulisan skripsi itu hanya pemenuhan tugas supaya meraih gelar sarjana teologi kan gitu kan, di situ kan nanti judul skripsi di bawahnya untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana teologi. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana saudara ini bisa mampu menyelesaikan masalah yang sungguhan. Skripsi itu masih ecek-ecek itu. Kalian karang-karang itu masalahnya kan. Masalah sungguhan nanti di lapangan. Perkelahian suami istri, kenakalan anak dan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan jemaat, bahkan kenakalan para pengerja gereja. Itu masalah di masalah. Lain lagi hal-hal internal kita, keluarga kita, anak kita,
ekonomi kita, dan sebagainya. Banyak masalah. Makanya kita harus selesaikan secara sistematis, metodis. Itu. Jadi sampai di sini dulu kira-kira pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas sampai di sini? Silakan. Sambil diskusi. Mana tahu ada yang perlu diperjelas, ditambah penjelasannya. Ada? Silakan buka mic-nya siapa yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita coba lanjut. Kita akan melihat sekarang perbedaan antara karya tulis ilmiah dan non ilmiah. Ya, ini perbedaan karya tulis ilmiah dan non ilmiah. Nah, kalau karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan yang berbasis ilmu pengetahuan. Itu sudah jelas ya. Dan dibuat oleh penulis atau peneliti dengan tujuan untuk memberikan fakta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Itu karya ilmiah. Nah, dalam penulisan karya ilmiah mesti menuruti sejumlah metode dan metodologi yang telah ditentukan. Jadi sudah ada pakemnya. Itu karya ilmiah. Sementara karya tulis non ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau tentang pengetahuan penulis yang bersifat fiktif atau hayalan, atau sekarang disebut dengan halusinasi, dan subjektif. Biasanya ini seperti puisi, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kan gitu ya. Memang itu kadang-kadang ya puitis, dari jauh kan cantik, bulan itu kan jauh dari cantik, tapi setelah dekat, rupanya jeleknya kau katanya kan. Memang begitu kan, dari jauh kan tulisan ilmiah kita itu judul skripsinya bagus, menantang. Setelah dibaca, ya apanya ini, kayak apa, kayak karya SD kan gitu kan, judulnya menantang, tertarik orang baca. Setelah dibaca, ya gini ya gitu kan. Jadi jangan buat skripsimu seperti bulan, tapi jadikanlah skripsi itu memang cantik dari jauh, juga ketika dari dekat cantik gitu. Jadi jangan hanya covernya wah, melihat cover skripsinya itu, wah bagus sekali skripsinya ini. Baca halaman pertama, mulai muka berkernyit. Halaman kedua, daftar isi, mulai berkernyit, makin ke dalam, ya makin berkernyit mukanya. Berarti itu seperti bulan. Cantik dari luar, di dalam jelek. Maunya orang meningkat gitu ya. Pertama, habis itu, wah, berarti dia ke dalam makin enak dibaca. Wow, itu kan. Sampai kesimpulan, keren wah, tarik nafas dia, wah, mantap, sedap gitu. Itu baru. Kadang-kadang kan skripsi itu seperti itu. Dari depan cantik, di dalam ternyata tidak secantik covernya. Nah, itu. Jadi hati-hati. Itu puisi yang fiksi. Atau bisa seperti jenis novel, atau jenis roman, drama, dongeng, atau cerpen. Kalau itu cerpen, dongeng itu tidak perlu pakai metodologi kan, tidak perlu apa masalah.
Lalu bagaimana misalnya kami menyelesaikannya, apa kesimpulan? Enggak ada. Misalnya kancil dan harimau. Suatu hari datanglah kancil. Kemudian harimau melihat kancil. Hei kancil, aku lapar, aku mau makan kau. Enggak perlu di situ. Mengapa kancil lari? Mengapa harimau memakan kancil? Enggak perlu itu. Enggak ada metodologi penyelidikannya itu. Karang-karang aja. Supaya anak, intinya kan anak tidur kan. Intinya anak tenang. Bisa begini milik kita. Oh gitu ya, kancil itu mengapa lari ya Pak? Nah itu baru jelaskan lagi. Itu kan karang-karangan itu. Muncul tiba-tiba itu. Nah karya ilmiah nggak bisa muncul tiba-tiba. Dia harus memang benar-benar keluar dari fakta. Bukan khayalan. Bukan halu. Nah ini yang membedakan karya kita. Fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk melihat baganya seperti ini, tulisan itu kan kalau fiksi dia bisa berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk naskah drama, itu khayalannya. Kemudian prosa faktual atau non fiksi, berarti ilmiah dan non ilmiah. Kalau ilmiah itu bisa makalah, itu bisa seminar-seminar kalian kan, bisa skripsi, tesis, disertasi, atau populer. Populer itu buku. Buku-buku teologi, buku-buku renungan, buku-buku biografi, monograf, itu ilmiah. Buku. Bisa non-ilmiah, laporan. Laporan itu pun non-ilmiah, tapi juga harus melakukan sistematika yang baik. Berita, resensi, biografi, kritik, esai. Ini non-ilmiah, tapi ini fakta, bukan khayalan. Menulis laporan kan ada tahapan. Misalnya kalian membuat laporan CP, kan itu kan fakta yang disampaikan. Berita itu kan fakta. Resensi buku itu kan fakta. Biografi itu kan catatan pribadi seseorang. Kritik, esai. Nah ini semua merupakan karya. Tapi yang kita kerjakan bukan fiksi, tapi yang kita kerjakan ialah faktual dan khususnya ilmiah, dan yang akan kita garap nanti ialah skripsi. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu harus objektif. Disebut itu objektif karena tampak pada setiap fakta dan data yang disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Jadi nanti kalau kalian misalnya menyampaikan fakta-fakta yang dimanipulasi, hati-hati. Jangan mencoba memberi fakta yang dimanipulasi. Biasanya tergoda mahasiswa itu memberikan fakta yang dimanipulasi ketika misalnya dia membuat penelitian itu secara kuantitatif. Ketika dia misalnya sudah kepepet ya, tidak mendapatkan hasil penelitian dari lapangan karena kuantitatif, disebabkannya angkanya ke jemaat dan jemaat tidak mengembalikan angkanya, lalu dia mengarang, dia isi sendiri angket itu, yang berganti hanya pulpennya yang berganti, warna hijau, warna hitam, baru tulisannya yang bengkok merah ke sini dan merah ke sini. Nah itu jenis pulpennya yang kecil, yang 01, 02, 05, itu dia sendiri yang mengisi. Itu hati-hati, jangan mencoba memberikan data yang palsu. Kalau kalian membuat data yang palsu, itu gambaran dirimu. Nanti hati-hati, di jemaat pun kerjamu membuat data palsu. Menipek pengeluaran yang sebenarnya 10.000, tapi kau tambah 0 lagi 100.000 supaya engkau simpan 90.000 kantong.
sedikitnya katanya. Tapi kalau 90.000 kali 10 kan sudah 900.000. Sesekalinya katanya. Sesekali tapi 1 juta. Sekali sebulannya 1 juta, 1 juta, 12 juta juga sebulan kan, setahun. Jangan. Karena sudah terbiasa tadi. Kita seorang ilmuwan telah membuat fakta yang karang-karang. Itu apalagi kalau mahasiswa teologi membuat data yang karang-karang, aduh, kan dilihat Tuhannya itu kalau bohong kan. Walaupun kalian sendiri di kamar itu yang nulis-nulis, ya Tuhan kan lihat. Tuhan tidak pernah tidur kok. Lihat semua apa yang kalian kerjakan di kamar itu. Gini itu makanya. Mata Tuhan melihat. Kan itu kan. Kalian nyanyikan sama orang anak sekolah minggu. Tapi kalian melakukan kayak seperti itu, seolah-olah kalian buat Tuhan buta. Tak ada kan? Oh, enggak ada Tuhan kan? Wah, tulis sek. Isi sendiri semua angketnya kan? Enggak ada Tuhan kok katanya. Tapi waktu mengajar guru sekolah minggu, dia mengajar sekolah minggu. Mata Tuhan lihat, gitu kan? Wah, sama sekolah minggu berlaku lah itu, sama dia enggak. Karena katanya Tuhan enggak lihat kok. Apalagi sudah kepepet. Tinggal sebulan lagi, masih bab 2 kan? Wah, jantungnya pun tiap hari duduk. Gimana data nih? Karang-karang lah. Ada tingkatnya isi aja deh. Kau aja. Kenapa? Makan Indomie kita mau 3 kali. Hanya makan modal Indomie kan, suruhnya mengisi angket. Dan itu sahabat kita bukan berarti kami bodoh membaca penelitian mahasiswa ini, bukan. Kita tahu itu, aduh, kadang-kadang nih, karena kadang-kadang nggak sinkron. Hasilnya ini nggak sinkron, nggak nyambung kadang-kadang, nggak nyambung. Nah, makanya sebenarnya supaya jangan terjadi seperti itu, apalagi teologi. Hindarilah penelitian kuantitatif. Teologi itu kualitatif. Wawancara. Masa misalnya nanti kalian bertanya, apakah keselamatan itu didapatkan melalui iman? Masa disebar angket? Nanti opung-opung kan mana tahu dia keselamatan melalui iman. Dibuatnya tidak. Dari 50 orang menjawab 45, maka keselamatan itu tidak karena iman, karena angket. Teologi jangan angket. Teologi itu wawancara. Menurut opung kau diselamatkan karena nggak tahu aku. Nah, itu kan dapatlah informasi. Opung rupanya tidak tahu kemana dia setelah mati. Yang penting bagi dia maksudnya kan merdemben. Itu bukan soal mati nanti masuk surga, enggak. Dia juga yang miman si demben katanya. Minta ruang masih untuk sirih katanya. Jadi bukan soal keselamatan. Yang penting bagi dia ada makan, ada maksudin, pergi ngobrol-ngobrol dengan orang tua yang lain yang tua-tua, udahlah itulah keselamatan. Makanya dia nggak mau tinggal semua di rumah anaknya di Jakarta, di Medan, karena nggak selamat di situ kan, nggak ada temannya ngobrol. Kalaupun kalian kasih aku makan siang dan malam, pulanglah aku. Enggak apa ini di kampungnya surgaku katanya, ini neraka di sini katanya. Itu. Ini contoh. Nah, berarti wawancara, bukan angket. Nanti kalian harus menentukan skripsi kalian itu metodologinya apa. Kalau bicara iman, jangan sesekali angket. Tapi kalau misalnya judul kalian pengaruh musik terhadap pertumbuhan kehadiran jemaat, itu kuantitatif. Karena akan kalian hitung nanti berapa yang setuju musik ini menimbulkan kehadiran jemaat di ibadah, berarti kuantitatif. Atau misalnya pengaruh ajaran iman terhadap keaktifan penatua di gereja, itu pengaruh, berarti angket. Tapi kalau misalnya pengajaran atau biblika, itu tidak perlu angket. Teologi menurut Paulus, berdasarkan 1 Korintus 15, atau 1 Korintus sekian misalnya, baru sebarkan angket. Apakah Bapak setuju
bahwa salib itu adalah tempat di mana Yesus mati. Setuju, tidak setuju, sangat setuju. Masa ditanya lagi? Orang Yesus mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Setuju, tidak setuju, tidak setuju, sangat setuju sekali. Namanya pun pengopung, kan mana tahu dia itu. Itu jangan, seperti itu misalnya jangan. Ya. Nah, supaya jangan terjadi pemalsuan tadi. Maka itu, pertama tadi cirinya ialah objektif. Tidak ada manipulasi. Nah, kemudian netral. Wah, ini juga sering mahasiswa dalam menulis skripsi tidak netral. Apa yang dimaksud netral? Karya tulis ilmiah dapat dikatakan netral apabila setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu. Baik kepentingan institusi, kelompok, maupun pribadi. Oleh karenanya pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, memengaruhi harus dihindarkan. Nah, kadang-kadang skripsi ini begini. Dibuatnya di skripsi itu. Karena itu saudara, maka marilah kita. Wah, itu khotbah. Jadi hindari kata-kata mengajak di dalam skripsi. Jadi jangan menggunakan kata mengajak, membujuk, merayu. Apalagi dengan ini, dibuatnya begini. Filipi 2, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara yang dapat kutanggung dalam Yesus Kristus yang menurut. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengimani ayat ini. Itu khotbah. Itu bukan skripsi. Lalu maka dalam skripsi hindari membuka alinea dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan, maka karena itu marilah kita supaya kita masuk surga. Itu bukan skripsi, itu khotbah. Atau nanti misalnya di skripsi itu begini, dari berdasarkan skripsi ini, maka orang-orang yang terbaik di gereja itu adalah kelompok A, kelompok B. Itu memengaruhi. Jangan buat skripsi itu memengaruhi orang ikut kita atau ikut dalam pemahaman skripsi kita. Jangan. Jangan ada tendensius. Apalagi kalau kita melalui tulisan kita itu memberi stimulan kepada orang untuk ikut mazhab tertentu. Jangan. Jadi dia harus netral. Orang membaca itu netral. Gitu ya. Banyak sekali yang saya coret-coret. Nah, misalnya saya tunjukkan contoh ya. Ini contoh. Jangan kasih tahu nanti kepada mereka ya. Ini hanya contoh. Supaya kalian jangan seperti itu maksudku. Saya buka dulu. Contoh saja. Sebentar ya. Sebentar. Karena memang tidak bisa kita bedakan apa itu skripsi dengan khotbah. Kadang dia berkhotbah di apa itu, di skripsi itu. Karena skripsi tidak boleh memihak, mengajak, memengaruhi, tapi dia lebih pada netralitas, asas netralitas.
Di sini. Sebentar ya, sabar dulu ya. Oke, mungkin di sini. Nah ini contoh, saya tunjukkan ya. Ini teman kita mau masuk Firman. Oke, ini. Contoh ini, lihatlah. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebagai orang percaya, menyelesaikan amanat agung adalah tugas gereja. Dalam hal ini adalah orang percaya. Ini adalah misi yang harus dijalankan. Wah, ini saya coret. Karena ini khotbah. Maka jangan mulai alineamu dengan ayat-ayat. Jangan. Itu khotbah. Sama seperti saudara berkhotbah. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, karena itu, marilah kita. Wah itu khotbah itu. Skripsi itu karya ilmiah. Yang paling banyak dinyatakan di pernyataan-pernyataan. Walaupun rujukannya Filipi 4. Berdasarkan fakta di lapangan. Bahwa umat percaya itu adalah umat yang mengandalkan Tuhan. Tidak goyah dengan persoalan yang dihadapi. Dalam kurung Filipi 4 ayat 13. Sama itu kan. Tapi dia bukan mengajak orang. Tapi menyampaikan fakta. Ada sekelompok umat Kristen di daerah A benar-benar bertahan mengandalkan Tuhan. Wah, itu fakta. Itu informasi ilmiah. Tapi kalau tadi, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Karena segala kota bersukacitalah. Maka menurut Paulus, marilah kita bersukacita. Ya, khotbah itu. Nah, seperti itu banyak mahasiswa menulis skripsi. Nah, jadi hati-hati. Menulis skripsi itu bukan mau membuat khotbah seperti ini. Tapi menulis khotbah itu, menulis skripsi itu haruslah benar-benar dia netral. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistematis. Jadi kalau karya ilmiah itu tidak sistematis, itu bukan karakteristik sebuah karya ilmiah. Dikatakan sistematis apabila pola pengembangan tertentu, misalnya urutan, klasifikasi, kausalitas, tampak dalam skripsi itu atau karya ilmiah itu. Jadi urutannya sistematis. Mulai dari terkecil sampai terbesar, atau mulai dari urut 1 sampai urut 10, atau berdasarkan kasus-kasus kita kelompokkan, atau kita klasifikasi. Nah, itu sistematis. Artinya dia tidak disusun jik-jak, tapi kita susun dengan sistematis. Pakai sistem. Itu yang ketiga, dan yang keempat logis. Logis berarti pola nalar yang digunakannya adalah induktif dan deduktif. Apa yang disebut dengan deduktif dan induktif? Kalau kita menggunakan metodologi kualitatif, maka dia harus memakai induktif. Kalau kita menggunakan metodologi yang kuantitatif, berarti kita harus deduktif. Ini yang harus kalian bisa bedakan. Kadang mahasiswa dalam menulis skripsi tidak bisa membedakan mana deduktif, mana induktif.
Apa yang disebut dengan deduktif dan apa yang disebut dengan induktif? Begini, kalian nanti kan ketika menulis skripsi akan memilih salah satu metodologi penelitian, kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif, berarti kalian wawancara kan? Berarti kalian melakukan wawancara. Misalnya tadi contoh saya ambillah soal ilmu agama. Mengapa agama formalin tidak dijadikan sebagai agama resmi di Indonesia? Itulah pertanyaan penelitian kalian. Lalu pergilah kalian ke Pusuk Muhid, menjumpai orang formalin. Lalu tiba-tiba sampai di rumah itu. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi. Begini, Amang. Jadi saya ini mahasiswa STT, sedang menulis skripsi. Saya datang meneliti, Pak. Jadi mengapa agama formalin itu tidak menjadi agama resmi? Bingung dia itu. Ini kawan ini datang tiba-tiba langsung membuat pertanyaan, aku aja nggak ngerti. Emangnya kenapa rupanya kalau nggak diresmikan? Kami aja nggak berpikir begitu. Ya kenapa gitu katanya. Habislah kita nggak dapat jawaban. Ya maksudnya Mang begini. Nggak tahu aku, pergilah kau, nggak ngerti kau gitu. Habis. Gagallah kita wawancara. Karena apa? Kita tidak memberikan induktif. Apa induktif? Masukan di awal. Setelah tiba di rumah itu, maka mulailah seluruh, apalagi kalian bawa misalnya dulu jeruk sekilo kan. Silakan makan Amang, ini jeruk parapat ini saya bawa tadi. Enak sekali. Walaupun masam enggak apa-apa lah, telan aja kan. Tapi sudah ada oleh-oleh kan. Bagaimana kabar Inang? Oh sehat, anak cucu. Udah mulai mendarat, sudah mulai iklimnya bagus, mulailah induksi. Induksi kita berikan masukan supaya dia tahu nanti apa jawaban yang kita wawancarai. Begini ya, Ma. Kita kan di Indonesia ini ada 6 agama negara. Diakui loh. Menurut Profesor Dr. Sihar Hermor misalnya kan, bahwa ternyata banyak masih agama lokal di Indonesia ini tidak diterima menjadi agama negara. Inilah aku nggak ngerti negara ini. Mulailah kalian induksi namanya, membakar semangatnya supaya muncul apa namanya aura dia memberi jawab. Nah menurut Amang kira-kira apa itu? Mengapa agama formalin ini belum agama resmi? Padahal saya setuju sih, kira-kira gitu kan. Mulailah dia itu ngobrol sampai nggak sempat lagi berhenti. Mungkin nggak bisa lagi karena kepanjangan dia ngobrol. Karena kalian sudah beri induksi, stimulan untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Mungkin wawancaranya bisa suatu hari. Aduh, jangan pulang dulu, dia makan kita. Enak kan, kasih makan. Tapi yang tadi suruh langsung pulang, cari makan sendiri, kayak pengeluaran lagi. Ini induktif. Sehingga proses wawancara berjalan baik. Jangan tunjukkan aja kertas. Ini Pak, surat penyelidikan saya mahasiswa teknologi, tolong jawab. Ini emangnya gue pikirin kan? Entah 1000 surat pun kau nggak perlu itu sama aku katanya. Karena cara kita yang tidak bersahabat dan tidak memberikan induksi, masukan, pemikiran kepada mereka. Nah itu trik. Kalau melakukan wawancara. Nanti sebenarnya pada saat pembimbingan itu kan akan kalian bicarakan dengan dosen bimbing. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu kalian dapatkan nanti. Itu induksi. Lalu deduksi kepada yang kuantitatif. Banyak mahasiswa memang tidak dapat informasi dari angket dan kuesioner. Mengapa? Datang dia, bawa nyala angket ini kepada kaum ibu misalnya atau kaum muria kan, datang dia. Selamat sore ibu-ibu, saya ini mahasiswa STT sedang melakukan penelitian. Judul skripsi saya ialah peran ibu dalam meningkatkan iman anak-anak di tengah keluarga. Maaf ya Bu ya, tolong diisi Bu ya, dibagikan. 30 orang hadir ibu-ibu. Lalu bagaimana ini? Ya silakan Bu, isi aja. Saya tunggu ya Bu. Diisi. Ibu-ibu nggak bawa pulpen. Gimana cara mengisinya? Nggak dikasihnya pulpen. Lalu tidak dijelaskannya apa yang hendak diisi. Setelah 1 jam, bagaimana Bu? Sudah selesai? Belum. Kenapa? Belum ada pulpen. Oh iya dikasihnya pulpen. Bagaimana Bu yang lain? Belum diisi, belum. Kenapa? Nggak tahu kami Bu apa ini. Itu namanya asal memberi.
Tetapi ketika kalian mau memberi, berilah pengajaran dulu. Itu namanya deduksi. Ibu-ibu yang terhormat, yang terkasih, ini angket ini 10 pertanyaan ini. Mudah sekali. Nah, kalian beri pengajaran, mudah sekali. Hanya centang-centang aja. Mana menurut ibu-ibu yang cocok. Kalau nggak cocok, ya tidak setuju. Kalau cocok, sangat setuju. Ya, nanti saya kasih pulpen 1 permen. Nah, sambil mengisi, makan-makan permen. Kan enak dia mau nunggu itu. Oh, dikasih permen aku nanti, bawa pulpen. Pulpen yang bapak ibu nanti terima itu bawa aja untuk adik-adik di rumah ya. Gak apa-apa, bawa aja gak apa-apa kok. Belilah 10.000 3 kan, supaya jangan mahal kan, 10.000 3 pulpen itu kan, toh hanya sekali pakai. Beri pengajaran. Nah, ibu-ibu nanti pertanyaannya, judul skripsiku ialah peran ibu-ibu dalam rangka meningkatkan iman anak. Bagaimana ibu-ibu di rumah? Apakah ibu-ibu mengajar setiap hari apa tidak? Pertanyaannya itu aja, Bu. 10. Saya tunggu ya. Paling-paling setengah jam. Bagilah. Itu namanya deduksi. Diajari dulu, diberitahu bagaimana cara mengisi. Lalu apa alat mengisi? Alat mengisinya ialah selembar kertas, pulpen, lalu dikasih permen 2. Nah, itu cara deduksi. Supaya mereka tahan sambil makan permen. Oh, gininya. Oh, cek. Setengah jam sudah selesai, Bu. Sudah, kumpul, bawa pulang. Pulpennya sama kalian, ini sama saya, terima kasih, bujur. Selesai. Itu deduksi. Jangan datang karena sudah dikasih izin langsung cek bagi selembar kertas. Lalu minggu depannya dia datang. Mana, Bu? Aduh, lupa aku tadi mana aku taruh itu. Tadi mana, tinggal di rumah tuh dia apa itu di sawah. Tadi mana? Fotokopi lagi, kasih lagi, tinggalkan lagi. Minggu depan datang lagi, belum diisi juga. Nah itu. Nah inilah contoh deduksi dan induksi. Itulah ciri yang keempat, logis. Lalu yang berikut ialah tidak emotif. Jadi kalau skripsi itu jangan menjadi tempat melampiaskan hasrat. Gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan tidak emotif? Karya ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasan. Nah, setiap pertanyaan yang dituangkan karya ini itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosional ataupun suasana hati penulis. Ada misalnya penulis, karena dia lihat bapak ibunya setiap hari berantem, maka dibuat judul skripsinya ialah keluarga yang harmonis. Maka isi dari skripsinya itu ialah bapak yang kurang ajar, mama yang kurang ajar, karena itu keluarga sering hancur. Iya, maunya bapak-bapak itu begini ABCD, ibu-ibu ABCD. Dia mengajari bapaknya nulis skripsinya. Mengajari mamanya nulis skripsinya. Merasa bangga loh dia. Semua unek-uneknya ditulisnya di skripsinya itu. Jangan seperti itu. Jangan tulis seperti itu. Atau misalnya di kampungnya berkelahilah bapaknya dengan udahnya. Merdomu tanorara mahida katanya. Buat skripsinya merdomu tanorara. Suatu tinjauan etis praktis lagi. Ketika wawancara dia sama udahnya, dilempar dia dengan pisang lagi. Kurang ajar kau, gitu kan? Hancurlah. Jangan. Bahaya itu. Emangnya lebih hebat bapakmu dari aku, katanya nanti kan. Tambah masalah lagi. Jadi jangan buat skripsi itu tempat curhatmu, tempat melampiaskan hasratmu. Sorry, jangan. Nanti nggak sampai kepada hasil penelitian. Di tengah jalan keok sendiri. Karena yang dia tulis dirinya. Hancur nanti itu. Gitu ya. Baru harus efektif, efisien.
Artinya penggunaan kata-kata, kalimat harus padat, singkat, kaya informasi, tidak berbelit-belit. Pada membaca skripsi mahasiswa ini sakit kepala, berbelit-belit. Paulus yang adalah orang yang sakit penyakitnya, ada yang belum disembuhkan oleh Tuhan, lalu dia adalah orang yang menyebar Injil sampai dari benua Asia ke Eropa, benar-benar dia sungguh-sungguh menghadapi firman Tuhan, dan dia buta 3 hari 3 malam, lalu dia adalah orang, panjang sekali, nggak tahu kita artinya kemana. Ngarang itu, dari utara ke selatan, barat ke timur, semua disebut, tapi nggak tahu kita apa artinya. Pendek saja. Paulus orang yang berpenyakit, titik. Kan orang baca, berpenyakit. Penyakitnya tidak sembuh-sembuh, titik. Penyakit itu dia anggap sebagai duri dalam daging, titik. Orang kan mengerti, ceret, selesai. Singkat, padat, efisien. Ini 30 halaman, tak ngerti kita apa-apa. Tidak ngerti apa tulisan ini. Ditanya dia, apa yang kau tulis ini? Aku nggak ngerti bahkan. Dia sendiri bingung. Apalagi lah kita. Lalu coba bahasakan bahasamu sendiri. Apa yang kamu tulis ini? Begininya Pak. Apa yang dia tulis itu, yang dia bilang itu, nggak ada dalam tulisannya. Aneh kan? Masalah yang di otaknya ini nggak ada dalam lembaran-lembaran itu. Itu sering dalam wawancara. Itu sering dalam ujian proposal skripsi seperti ini. Dia tulis 20 lembar latar belakang masalah. Ketika ditanya, dia diberi kesempatan menjelaskan latar belakang masalah, tidak ada satupun masalah. Lalu ditanya oleh pembimbing, penguji, apa masalah dalam calon skripsi ini? Begini Pak, waktu itu kan saya pergi ke kampung, lalu adalah udah saya, tidak bercakap-cakap lah sama Bapak. Kutanya Bapak, mereka berkelahi, lalu dibilanglah bertemu Tanorara. Jadi, karena itulah aku mengangkat skripsi ini. Padahal di latar belakang nggak ada itu. Nggak dia tulis. Jadi beda yang ditulis berlembar-lembar, dan beda yang dalam otaknya, yang bermasalah dalam otaknya itu beda. Jadi tulis apa yang di sini, supaya bisa dibaca oleh orang. Karena manusia kan tidak bisa membaca isi hati. Kami ini bisa membaca tulisanmu. Tidak bisa baca hatimu. Hanya Tuhan yang bisa baca hati. Kalau Tuhan tahu, kalau kami nggak bisa baca. Hanya bisa baca apa yang kau tulis. Jadi singkat, padat, dan jelas. Kemudian menggunakan ragam bahasa formal. Jadi skripsi kita itu harus menggunakan bermacam-macam bahasa formal. Kalau saya katakan misalnya begini, kita harus berkelindan dalam membangun SCT bisa Medan. Apa artinya? Berhubungan, Pak. Salah. Berkelindan. Apa artinya? Kita harus berkelindan dalam rangka membangun SCT bisa Medan ke depan. Nah, itu bahasa baku. Kalian mungkin tidak pernah gunakan dalam bahasa sehari-hari. Karena sudah menggunakan bahasa-bahasa broken yang merusak bahasa yang baku. Berkelindan itu bersatu. Ada bahasa-bahasa lain yang bahasa-bahasa baku yang kalian sama sekali tidak mengerti. Nah, ini contoh-contoh. Dari mana kalian tahu bahasa baku itu? Semakin banyak kalian membaca jurnal, membaca buku, disitulah akan menemukan bahasa-bahasa baku. Tapi kalau tidak pernah baca buku, tidak pernah baca Kompas, misalnya tulisan-tulisan di Kompas, jangankan bahasa baku, bahasa biasa pun nggak tahu. Ini. Jadi kalau kami menemukan bahasa-bahasa baku banyak dalam skripsi kalian, itu nilainya plus. Tapi kalau terjemahan langsungnya kan, bahasanya langsung terjemah dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia, hancurlah. Bau kali nyawamu katanya kan. Bau hosamu katanya.
Ini terjemahannya bau kali nyawamu. Hancur. Perempuan apa mamakmu katanya kan? Buruah omakmu katanya. Perempuan apa mamakmu? Hancur. Bahaya itu. Karena dia tidak pernah baca bahasa-bahasa baku. Yang penting langsung terjemahkan. Itu. Hati-hati. Oke. Kemudian kaya informasi. Deskripsi itu harus banyak menyampaikan informasi-informasi. Oke, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Ada yang hendak ditanya? Silakan. Langsung di unmute. Bertanya langsung. Saya Pak Eno. Ya, silakan. Ya, yang mau saya tanyakan tadi penggunaan kata yang bagus, umpamanya kita tadi menggunakan ayat Alkitab tadi Pak, mungkin yang masih kurang jelas pada saya. Jika kita menggunakan ayat Alkitab tadi penggunaan kata yang bagus untuk mengutipnya. Oke, baik. Jadi bukan kita melarang menggunakan ayat Alkitab, tapi jangan ayat Alkitab itu menjadi bukan rujukan, kalimat pembuka dalam sebuah alinea. Saya coba tunjukkan lagi tadi ya. Ini. Nah, ini lihatlah sekelilingmu. Pandanglah padang ladang. Sebagai orang percaya, menyelesaikan amanah agung adalah tugas gereja. Dalam hal ini adalah orang percaya. Ini adalah misi yang harus dijalankan. Ini adalah misi yang harus dijalankan. Dan kita kan itu dia sudah mengajak orang. Padahal skripsi jangan mengajak orang. Skripsi adalah pernyataan-pernyataan. Nah kalau misalnya dia mau menuliskan bahwa orang percaya itu harus mengikuti teladan amanah agung, maka dia buat kalimatnya begini, pernyataan. Setiap orang percaya itu harus meneladani dan melakukan amanat agung. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 4 ayat 35b. Itu sebagaimana tertulis. Jadi bukan mengajak. Sebagaimana tertulis. Atau misalnya dalam Yohanes 4 ayat 5b, tugas orang percaya, kan ya, dalam Yohanes 4 ayat 35b, tugas orang yang percaya ialah memberitakan Injil. Itu pernyataan. Bukan mengajak. Jadi kadang-kadang mahasiswa tadi seperti itu. Dan itu tidak hanya satu. Kalau saya tunjukkan nanti misalnya di alinea di bawah lagi ya, dia mesti menggunakan gaya seperti itu. Tunggu ya, saya tunjukkan lagi. Itu tadi salah satu contoh ya. Di tempat lain di bagian dari skripsi ini dia mengulangi lagi. Makanya saya katakan ini khotbah. Saya tunjukkan lagi. Ini saya tunjukkan ya. Ini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan memang percaya supaya memberitakan segala perbuatan kepada Dia. Gereja disebut rasuli karena gereja dipercayakan Tuhan, yaitu ditugasi Tuhan. Tugas rasuli mencakup dua hal. Ini seperti uraian khotbah. Jangan mulai setiap alinea dalam skripsi dari sebuah ayat Alkitab. Tapi mulailah dari sebuah pernyataan. Misalnya begini. Dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar bagi Tuhan.
hal itu menjadi bagian orang percaya yang terdiri dari satu, pemberitaan sejati. Nah, itu menjadi sebuah pernyataan. Lalu kutip dari mana itu? Dari buku siapa? Pandangan siapa? Saya kira mahasiswa, karena itu tertulis di buku yang ditulis oleh CX itu, diangkatnya langsung, dipindahkannya menjadi alinea dia. Salah. Dia katakan kepada saya, ini kan Pak yang tertulis dalam buku itu yang iya betul. Berarti kalau itu tertulis berarti kau plagiat. Maka buatlah parafrase kalimatmu sendiri. Supaya jangan plagiat. Di ujung kata-katamu itu buat kutipan dari pemikiran si X. Itu cara mengutip sekarang. Jadi bukan bulat-bulat tulisan itu kita angkat, itu namanya plagiat. Hati-hati. Skripsi tahun ini sudah kita berlakukan similarity, yaitu Turnitin. Jadi hari Rabu ini semua skripsi yang sudah kami terima akan kami cek plagiarismenya, Turnitin. Hati-hati. Jadi semester depan kalian menulis lewat dari 20%, kalian tidak bisa ujian skripsi. Maka nanti itu dikembalikan kepada kalian. Karena yang menilai bukan dosen, mesin. Mesin yang akan menilai apakah kalian plagiat atau tidak. Alatnya sudah kita beli. Kita sudah latih. Nanti hari Rabu saya akan melatih mereka lagi, teman-teman dosen, untuk melakukan uji similarity namanya, Turnitin. Gitu ya, saya bukan menakut-nakuti, tapi dalam rangka meningkatkan kemampuan teologi kita, kemampuan akademis kita. Ya semakin tinggi zaman kan semakin tinggi tuntutannya. Jangan takut. Nanti kalian semakin tertantang menjadi orang yang berkualitas. Kan kita menuju kampus yang berkualitas kan? Nah, itu jadi mencobalah membuat parafrase setiap tulisan-tulisan nanti. Jangan kutip langsung. Mengutip Alkitab bulat-bulat pun disebut plagiat. Ini seperti ini tadi, saya tunjukkan tadi ya. Mana nih? Ini, mengutip ini, nanti kalian dianggap mesin itu plagiat dari Alkitab. Hati-hati. Jadi jangan kutip ayat Alkitab bulat-bulat. Parafrasekan. Jadi cara memparafrasekan seperti tadi ini, buat aja dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Itu tidak sama lagi dengan Alkitab. Maka tidak disebut plagiarisme. Tapi kalau kau kutip langsung seperti ini bulat-bulat, nanti di mesin itu kamu akan disebut plagiat dari Alkitab. Ngerti ya maksud saya? Nah, makin seringlah membaca buku supaya nanti ya ketika menulis skripsi itu sudah memang yang bagus. Oke, ada lagi yang perlu ditanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ya. Nah, kalau struktur dalam penulisan karya ilmiah, artinya ciri-ciri dalam penulisan karya ilmiah itu mungkin tidak perlu lagi saya ulangi karena itu sudah pernah kita dapatkan dari mata kuliah yang lain dulu. Ada struktur, ada komponen substansi, ada sikap penulis, penggunaan bahasa tadi sudah ada. Nah, juga menurut Wiranto hampir sama juga dari segi isi karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah itu hampir sama, ada pengetahuan disajikan, mengandung kebenaran objektif, bahasa yang digunakan bahasa baku,
sistematika penulisan cara tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis karya ilmiah. Itu karya ilmiah pendidikan. Yang pertama ya, karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan itu apa? Paper, makalah-makalah mahasiswa. Paper-paper kalian mulai semester 1 sampai semester sekarang itu paper-paper itu ilmiah. Kemudian skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, kemudian itu bagian yang pertama tadi, penelitian ya, pendidikan. Jadi pendidikan itu ada paper, skripsi, tesis, disertasi. Itu karya ilmiah pendidikan. Yang kedua adalah karya penelitian, karya ilmiah penelitian. Kita melakukan penelitian. Nah, itu biasanya ada makalah, biasanya di dalam seminar-seminar atau dalam rapat kerja, ini disebut dengan makalah atau simposium dan sebagainya. Makalah ini hasil riset. Dia menyampaikan kepada simposium, seminar, dan seminar itu akan men-follow up hasil makalahnya itu. Itu makalah secara penelitian, karya ilmiah secara penelitian. Yang kedua, karya penelitian ilmiah secara penelitian ialah naskah seminar. Naskah seminar ini juga bisa di follow up karena dia berdasarkan hasil penelitian. Maka misalnya seminar tentang eklesiologi atau seminar tentang ilmu agama, seminar tentang biblika, seminar tentang sejarah gereja misalnya, itu akan ada tindak lanjut follow up-nya. Lalu karya ilmiah penelitian juga artikel. Artikel ini bisa diterbitkan di jurnal, bisa diterbitkan dalam harian-harian, mingguan, tabloid dan sebagainya. Bisa. Tapi harus dibedakan dengan artikel jurnalistik. Artikel jurnalistik itu tidak sama dengan karya ilmiah. Artikel jurnalistik itu kan seperti berita, seperti apalagi ya berita lah, berita. Itu beda. Tapi artikel biasanya kalau di Kompas itu kolom. Kalau ada kolom, tulisannya kolom, itu artikel. Dia ditulis di artikel. Karena dia menulis dengan pendekatan ilmiah. Tapi biasanya artikel ini masuk ke jurnal-jurnal, baik bereputasi, indeks Scopus maupun Sinta. Kalau Scopus itu internasional, kalau Sinta itu nasional. Kemudian ada karya ilmiah penelitian itu yang dikumpul dalam jurnal penelitian. Nah, jurnal penelitian yang dimaksud itu ialah kalau misalnya di kampus kita ada dulu namanya jurnal Tabernakel. Jadi jurnal Tabernakel itu adalah kumpulan hasil-hasil penelitian para dosen dan juga mahasiswa yang diterbitkan berupa ISSN. Dulu kita masih ISSN namanya, International Standard Serial Number. Itu seri cetak. Sekarang jurnal penelitian yang di era digital sekarang bukan lagi versi cetak, tapi versi digital. Maka jurnal kita Tabernakel itu kan sekarang belum hidup lagi. Semoga nanti semester ini kita bisa hidupkan e-jurnal, walaupun kita sudah berkali-kali memohon supaya itu diaktifkan kembali dengan OJS kita. Tapi belum. Ya mudah-mudahan. Dalam rapat dosen yang kemarin, hari Sabtu kemarin, sudah ada semangat untuk menghidupkan kembali. Tapi bukan lagi jurnal cetak. Karena jurnal cetak tidak diterima lagi atau tidak dinilai lagi oleh BAN PT. Yang dinilai adalah OJS, Online Journal System, digital. Nah itu, jadi jurnal penelitian itu adalah kumpulan jurnal-jurnal. Itu karya ilmiah penelitian. Baru yang terakhir ialah resensi. Resensi buku itu juga adalah jurnal penelitian. Kita menimbang buku. Menimbang buku itu berarti kita memberikan penilaian, baik terhadap isi, baik terhadap penulis, baik terhadap pengaruh buku itu kepada umum. Jadi dia semacam book review atau timbangan buku. Dan melalui resensi itu, kita memberi kabar kepada pembaca bahwa dia layak untuk dibaca, atau patut dibaca, atau tidak. Dari resensi buku. Itu namanya karya ilmiah penelitian. Oke, jadi sampai di sini dulu. Nanti materi ini akan saya kirimkan kepada kalian.
apa yang hal belum yang saya sampaikan itu boleh kalian baca lebih mendalam di rumah. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita karena waktu tinggal 3 menit kita akan masuk ibadah kampus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semakin mempersiapkan kita menghadapi seminar proposal semester depan. Oke, ada kira-kira pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, silakan buka kamera masing-masing dan nanti kami serahkan kepada ketua inti untuk memimpin kita dalam doa, menunjuk salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Oke ya, 1, 2, 3. Cocokkan kepalanya kepada kursinya itu ya, supaya pas kelihatan. Oke, satu kelas lagi, satu slide lagi, supaya bisa masuk teman-teman yang dari slide berikutnya ya. Oke, silakan lagi 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan Komti. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dosen kami yang menutup doa dalam perkuliahan kita hari ini, yaitu Suryani Huta Barat. Mungkin mic-nya atau dia tidak tersambung. Dari sini Bapak, Oh, sudah, silakan. untuk mengakhiri kegiatan belajar kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan cita kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah selesai melakukan kegiatan kami, proses belajar mengajar kami. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dapat pada hari ini dapat menjadi bekal dalam masa depan kami. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat Pagi, Pak. Pak, oras Pak, oras. Sehat ya Pak, oros Pak. Ya, Melate, jujur. Jujur ya. Meja juga Pak.